Masih di channel Eling Mantan, langsung saja kita mulai novel bab 304 dalam hitungan 3, 2, 1. Nili akhirnya mencapai alam nasib surgawi. Namun, dia masih menyembunyikan auranya, sehingga orang lain tidak akan bisa mengatakan bahwa dia telah mencapai Heavenly Fate Realm. Baru-baru ini, semuanya agak tenang dan Nili tidak ingin mengganggu ketenangan yang sedang berlangsung. Selain menghadiri pelajaran, ia menghabiskan waktunya mengolah dan merasakan perubahan kekuatan yang terjadi di dalam dirinya oleh roh iblis yang baru saja terintegrasi. Satu, nasib Heavenly Fate Realm masih terlalu rendah. Dia harus mencapai setidaknya 2 takdir agar memenuhi syarat untuk menuju ke dunia luar. Setelah mencapai alam takdir surgawi, kecepatan kultivasi seseorang akan sangat cepat, mengingat mereka memiliki batu spiritual yang cukup. Oleh karena itu, kultivasi Nili melonjak gila, hari demi hari. Hari ini, matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan bunga-bunga segar mekar berlimpah. Nili berlatih di halaman Xiaoyu, seperti biasa, ketika Gu Bei dengan bersemangat bergegas masuk. Nili, berita besar. Beberapa murid dari catatan surgawi dan sekte Skyblaze telah datang untuk mengunjungi. Dikatakan bahwa semua anggota Heavenly Note sekte adalah wanita, banyak dari mereka adalah kecantikan seperti peri. Haruskah kita melihatnya? Saat Gu Bei berbicara, ekspresi wajahnya memiliki sedikit kegembiraan saat pandangannya berubah. Nili tertegun sejenak. Murid dari catatan surgawi dan sekte Skyblaze telah datang ke Institut Sky Soul. Setelah menyebutkan sekte catatan surgawi, Nili memikirkan Ziyun dan Ninger dan bertanya-tanya apakah mereka akan datang. Sudah beberapa bulan sejak dia melihat mereka dan hati Nili dipenuhi dengan kerinduan mereka berdua. Nili mengangguk. Tentu, mari kita lihat. Petik 2. Murid dari sekte catatan surgawi dan sekte Skyblaze biasanya mengunjungi sekte bulu surgawi setahun sekali. Ini untuk membantu para jenius belajar dengan berinteraksi satu sama lain, serta untuk bisnis. Sekte catatan surgawi berbeda dari sekte bulu surgawi karena semua murid mereka adalah perempuan. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki kontak dengan dunia luar, selain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, sekte mereka sangat bersatu dan semakin kuat. Adapun sekte Skyblaze, kekuatan mereka telah melompat-lompat dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan telah menjadi kepala 6 sekte. Gu Bei menjelaskan saat mereka berjalan. Nili dan Gu Bei memanggil Lu Piao untuk pergi bersama mereka, dan mereka bertiga menuju ke aula utama Institut Sky Soul. Xiaoyu tidak ditemukan dimanapun, baru-baru ini, dia sibuk dengan masalahnya sendiri, jadi Nili dan Lu Piao tidak terlalu peduli tentang itu. Aula utama Institut Sky Soul penuh dengan aktivitas, saat kepala-kepala bergerak naik turun. Nili dan pestanya tidak bisa menembus, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Setelah mereka mendengar bahwa orang-orang dari catatan surgawi dan sekte Skyblaze ada di sini, para murid dari berbagai distrik Institut Sky Soul semua berkumpul. Semua orang ingin tahu mengapa mereka datang. Gu Bei jelas punya metode sendiri di sekitar kerumunan. Dia membawa Nili dan Lu Piao ke pintu samping. Ketika penjaga mengenali Gu Bei, mereka membiarkan kelompok lewat. Gu Bei tersenyum dan menjelaskan, orang-orang yang berkumpul di sana adalah murid biasa. Para jenius dan keturunan yang diakui dari anggota sekte bulu suci biasanya berkumpul di kamar samping ini. Petik 2. Memang, ada lebih sedikit orang di ruang samping ini. Jumlah mereka hanya beberapa ratus. Gu Bei berbisik dengan suara rendah, setiap kali berbagai sekte berinteraksi, keturunan dan jenius masing-masing sekte mengeluarkan barang-barang berharga untuk dilelang. 20 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa yang kamu minta aku untuk jual semuanya akan berada di pelelangan ini juga. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk menjualnya. Petik 2. Mendengar kata-kata Gu Bei,
Nili tidak bisa menahan senyum. Itu benar. Level iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa dengan Dragon Bloodliness biasanya agak sulit untuk dijual. Pertama-tama, pembeli sulit ditemukan. Kedua, barang seperti itu akan dengan mudah menarik perhatian. Namun, jika mereka ditempatkan dalam pelelangan, itu akan menarik perhatian yang jauh lebih sedikit. Namun, Nili tidak terlalu memperhatikan pelelangan saat dia menyapu pandangannya di sekelilingnya, mencari dua siluet. Dia bertanya-tanya apakah Ziyun dan Ninger telah datang. Kamar samping ramai saat para jenius dan keturunan keluarga sekte saling bertukar salam. Saat ini, 6 sekte lurus utama bersekutu saat mereka bertarung dengan 3 sekte setan untuk hak atas Danau Dewa. Agar aliansi dapat berlanjut, interaksi antara generasi muda sangat diperlukan. Itu akan mencegah mereka dari pertempuran di antara mereka sendiri di dunia luar. Saat ini, 6 sekte lurus utama bersekutu saat mereka bertarung dengan 3 sekte setan untuk hak atas Danau Dewa. Agar aliansi dapat berlanjut, interaksi antara generasi muda sangat diperlukan. Itu akan mencegah mereka dari pertempuran di antara mereka sendiri di dunia luar. Itu sebabnya berbagai sekte mengadakan pertukaran ini setiap tahun. Di sudut ruang samping, duduk siluet yang tenang dan indah. Kecantikannya sederhana dan elegan, seperti bunga lotus yang memecahkan permukaan kolam. Dia menarik perhatian banyak murid di sekitarnya. Mereka tidak bisa menahan nafas dalam hati pada seorang gadis cantik. Xiao Sue duduk di sebelahnya dan bertanya, "Ninger, apa menurutmu Nili dan Lu Piao ada di sini?" Xiao Ninger menggelengkan kepalanya saat dia mencari-cari sosok Nili. "Aku juga tidak tahu." Petik 2. Setelah Ye Ziyun, Xiao Ninger, dan Xiao Sue mencapai Heavenly Note Sekte dari dunia Tini, Ye Ziyun dan Xiao Ninger keduanya menunjukkan bakat yang mengejutkan. Keduanya terkenal sebagai gadis, The Gemini Cosmo, dari kelas baru. Ye Ziyun kemudian dipilih dan diizinkan memasuki tempat latihan rahasia untuk berkultivasi, sementara Xiao Ninger mengikuti tuannya dan mencapai ranah 5 nasib dalam kultivasi. Ketika Ninger mendengar bahwa Sekte Catatan Surgawi mengirim orang ke Sekte Bulu Surgawi, dia dan Xiao Sue segera pergi dan mendaftarkan nama mereka. Sangat disayangkan Ye Ziyun masih berada di tempat latihan rahasia dan tidak bisa dihubungi, kalau tidak, dia pasti akan datang. Tentu saja, dia menantikan kunjungan ini ke Divine Feather Sect sehingga dia bisa mencari Nili. Sekte Catatan Surgawi telah mengirim total 200 murid ke Sekte Bulu Surgawi. Semua wanita dan banyak yang memiliki penampilan luar biasa yang menarik perhatian, terutama dari para lelaki Skyblaze Sect. Mata mereka bersinar saat melihat para wanita dari Sekte Catatan Surgawi. Dan tentu saja, Xiao Ninger tidak diragukan lagi salah satu murid wanita yang paling mempesona dari Heavenly Note Sect. Seorang gadis cantik dan memikat duduk di sebelah Xiao Ninger dan tertawa kecil. Apakah Junior Sister Ninger mencari seseorang? Setelah melihat wanita itu, Xiao Sue segera berkata dengan nada tidak ramah, "Shenling, saya tidak berpikir itu urusanmu siapa yang kita cari." Shenling memberikan senyum yang memikat. "Bagaimana ini bukan urusanku? Junior Sister Ninger adalah salah satu jenius yang paling mempesona di antara para pendatang baru. Dia sudah mencapai ranah 5 nasib pada usia yang begitu muda. Tentu saja, dia akan menjadi kebanggaan Heavenly Note Sekte masa depan. Jika Junior Sister Ninger tertarik pada seorang pria, tentu saja saya harus memeriksanya sendiri dan melihat pria seperti apa yang bisa membuat peri terkasih kita jatuh cinta padanya. Saya bertanya-tanya, apakah dia seseorang yang saya kenal?" Petik 2. Xiao Ninger mengerutkan alisnya sedikit. Dia juga tidak menyukai Shenling. Namun, dalam hal senioritas, Shenling masih menjadi kakak perempuannya. Karena itu, meskipun dia tidak bahagia, dia tidak menunjukkannya. Sister Senior Shen tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda untuk ini.
Saudari senior Sen tidak akan tahu orang yang saya cari. Petik 2. Sen Ning tersenyum dengan bibir terangkat. Oh, sayang sekali, saya pikir itu adalah Tuan Muda Ye. Petik 2. Sen Ning tersenyum dengan bibir terangkat. Oh, sayang sekali, saya pikir itu adalah Tuan Muda Ye. Petik 2. Xiao Ninger sangat menyadari Tuan Muda Ye ini yang disebutkan Sen Ling. Namanya Ye Xuan, keturunan keluarga nomor 1 dalam sekte Sky Blaze. Dikatakan bahwa dia juga memiliki bakat luar biasa dan telah mencapai 9 nasib Heavenly Fate Realm pada usia 20. Sekarang, dia mencoba untuk masuk ke alam bintang langit. Sen Ling mungkin disuap oleh Ye Xuan, itu sebabnya dia terus berbicara tentang dia di sisinya. Jika Sen Ling berpikir bahwa identitas Ye Xuan akan dapat memindahkan Ninger, maka dia salah besar. Xiao Ninger tidak akan pernah menghargai hal-hal seperti itu. Hanya ada satu orang yang dia tempatkan di hatinya, dan orang itu adalah Nili. Tidak jauh dari situ, berdiri sekelompok orang yang sedang asyik mengobrol. Seorang pemuda di antara mereka terus melirik Xiao Ninger dan Xiao Sui, ketika kedua gadis itu melihat sekeliling. Pemuda itu dikelilingi oleh banyak jenius puncak dan keturunan keluarga dari kedua bulu surgawi dan sekte Sky Blaze. Li Xingyun, Murong Yu, dan Long Yuyin ada di antara mereka. Murong Yu tersenyum dan bergerak mendekat ke Ye Xuan. Sepertinya kakak Ye Xuan agak tertarik dengan gadis dari sekte catatan surgawi itu. Dengan identitasmu, bukankah dia sudah berada dalam genggamanmu? Petik 2. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Kakak Murong, kamu salah mengatakan kata-kata seperti itu. Di dunia ini, setiap orang memiliki suka dan tidak suka. Ada yang suka kekayaan, ada yang bernafsu. Tapi bagaimana mungkin gadis-gadis vulgar seperti itu bisa menarik mataku, mata Ye Xuan? Petik 2. Murong Yu memandang ke arah para gadis dengan heran. Oh, maka mungkin gadis yang Anda minati memiliki hati batu. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh kejeniusan seperti dirimu? Saya bertanya-tanya siapa dia. Petik 2. Jika kekayaan dan kekuasaan tidak bisa menggerakkannya, maka hanya ada satu kemungkinan, gadis itu pasti tidak memiliki identitas biasa. Ye Xuan menjawab dengan kagum padanya, aku sudah bertanya-tanya. Dia jenius pendatang baru dari Heavenly Note Sect, dari dunia Tini. Dia sudah mencapai ranah 5 nasib pada usia yang sangat muda dan terkenal sebagai salah satu gadis Gemini Cosmo. Kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan. Selain itu, dia memiliki cukup prestise dalam sekte catatan surgawi. Sulit membayangkan bahwa dia sangat muda. Lagi pula, dia tidak memiliki latar belakang keluarga. Petik 2. Dunia mungil. Perasaan gelisah muncul di hati Murong Yu. Meski begitu, dia tersenyum ringan. Seorang wanita yang adil dan anggun dicari oleh banyak pria. Seperti kata pepatah, seorang gadis yang sombong takut akan pria yang gigih. Petik 1 Petik 2. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Dia hampir tidak tersenyum atau berbicara. Sulit bahkan untuk berbicara dengannya. Di perjalanan ke sini, aku sudah mencoba berkali-kali. Ye Xuan menatap gadis itu dari kejauhan. Mungkin itu sebabnya dia membangkitkan keinginan menaklukkan di dalam hatinya. Karena Ye Xuan, semua murid Divine Feathers dan Sky Blaze Sekte mau tak mau menatap Xiao Ninger, penasaran dengan orang macam apa yang bisa membuat Ye Xuan terus-menerus memikirkannya. Ketika mereka melihat Xiao Ninger, mereka hanya perlu mendesah kecantikannya. Namun, dia sudah menjadi target Ye Xuan, jadi, tentu saja, mereka tidak akan mendekatinya. Para murid dari Sekte Catatan Surgawi semua perempuan. Tidak seorang pun laki-laki dapat terlihat dalam sekte itu. Mayoritas murid perempuan tinggal di sekte untuk berkultivasi, tidak mau menjelajah di luar. Meskipun Xiao Ninger memiliki karakter yang dingin, dia masih bersedia untuk keluar dari Sekte Catatan Surgawi. Itu menyiratkan bahwa hati fananya satu masih ada di sana.
Tetapi bahkan Yesuan tidak bisa memasuki matanya. Tentu saja, semua orang hanya memikirkan itu di dalam. Tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Saat anak-anak berbicara, Xiao Ninger tiba-tiba berdiri dan senyum muncul di wajahnya. Wajahnya yang mempesona membuat semua orang linglung hanya dengan melihatnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Ninger yang dingin dan sombong dapat benar-benar menunjukkan senyum yang begitu indah. Senyum itu dengan jelas mengumumkan bahwa dia telah menemukan kekasihnya. Itulah novel bab 304, jangan lupa komen jika kalian ada keresahan.